Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Narasumber Ustadz Mujib dan Ustadz Rauf yang saya hormati, juga rekan-rekan, teman-teman, sahabat-sahabat GP Ansor Desa Badar yang saya hormati. Marilah pada kesempatan ngaji gayeng ini yang episode keempat, marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahannya, karena kita bisa berkumpul di musola ini dalam acara ngaji gayeng. Pokoknya ngaji yang episode yang keempat. Salawat salam kita aturkan tempat yang junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita kelak mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Di sini saya sebagai moderator. Nantinya sebelum acara dimulai, marilah kita buka dengan suratul Fatihah. Semoga acara pada malam hari ini berjalan lancar, mulai awal sampai akhir mendapatkan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadikan ilmu yang manfaat. Al-hadiniyah lamul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih. Pada episode yang keempat ini nantinya akan membahas tentang qada, fidyah, dan kafarat yang akan disampaikan oleh narasumber kita Ustadz Mujib. Tempat, waktu, dan waktunya dipersilahkan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pada yang kami hormati sahabat-sahabat Ansor Badar yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah, malam ini kita bisa melanjutkan kajian atau ngaji gayeng Ansor Badar yang saat ini yang keempat, episode yang keempat. Semoga nanti yang kita bahas di sini bisa bermanfaat buat diri kita semuanya, buat keluarga kita semuanya, dan diridhoi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Sebelumnya marilah kita tawasul dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa alihi kiram. Ila hadrati ala jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wassahabatil ulama'i al-'amilin wal musannifin wal tabi'in wa tabi'in wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan sallallahu alaihi wa sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu. Wa ila hadratin khususan ala jami'i المؤسسين في جمعية النهضة العلماء. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Baik, kami lanjutkan untuk malam hari ini kajian atau ngaji gayeng yang diadakan oleh sahabat-sahabat Ansor Badar. Pada malam hari ini kita membahas tentang masalah qada, fidyah, dan kafarat. Kemarin sudah diterangkan ada siapa-siapa yang memang bisa atau boleh
membatalkan puasa atau berbuka puasa dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan kemarin setelah kita bahas, sehingga malam hari ini kita bahas masalah cara dan tata caranya dinamakan qadha, fidyah ataupun kafarah. Jadi sekarang kita bahas masalah qadha. Apa yang dinamakan dengan qadha? Jadi qadha itu ketika seseorang membatalkan atau meninggalkan puasa, maka terdapat konsekuensinya yang harus dikerjakan. Resiko ini berlaku karena telah meninggalkan sebuah kewajiban. Kemarin saat kita berbuka puasa dengan ketentuan yang diperbolehkan memang, tapi ada tata caranya sehingga kita harus qadha, harus ini fidyah, dan ini kafarat. Ada 3 ketentuan itu, sehingga yang pertama adalah qadha. Sekarang kita masuk bab qadha dulu. Apa itu qadha? Di qadha, jadi kamu bisa kan ngoboni poso, ngoboni sholat, lah itu kan qadha. Qadha adalah yaitu berpuasa di hari selain bulan Ramadan. Itu qadha. Untuk mengganti puasa Ramadan yang telah ditinggalkannya. Jadi qadha itu bisa dilakukan di selain hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Tidak boleh qadha di hari tasyrik, itu tidak boleh. Qadha di hari raya Idul Fitri juga tidak boleh. Qadha di hari raya Idul Adha juga tidak boleh. Jadi mengganti puasa yang telah ditinggalkan atau yang dibatalkan atau berbuka puasa di bulan Ramadan, sehingga masuk di selain bulan Ramadan, itu dinamakan qadha. Jadi kita harus mengqadha puasa Ramadan di luar bulan Ramadan. Itu qadha. Jadi perlu diketahui, kemarin mungkin kita ada halangan, entah itu sakit, entah itu bepergian, entah itu pekerja berat sehingga tidak kuat, sehingga akhirnya mau tidak mau karena keterpaksaan kita harus membatalkan puasa atau berbuka puasa, dan konsekuensinya adalah kita harus mengganti, itu namanya qadha. Itu yang pertama. Jadi bagi orang yang sengaja meninggalkan puasanya, ataupun bagi orang yang mungkin lupa niatnya, atau mungkin bepergian dan sebagainya, itu nantinya ada ketentuan-ketentuan yang dinamakan qadha. Itu yang pertama. Yang kedua, membahas masalah fidyah. Ada namanya fidyah. Yang dinamakan fidyah secara bahasa adalah tebusan. Jadi fidyah itu tebusan. Kemarin kamu meninggalkan puasa, di sini ada membayar fidyah, namanya fidyah itu tebusan. Menurut istilah, yaitu fidyah adalah denda yang wajib ditunaikan karena meninggalkan kewajiban atau melakukan larangan. Dalam kajian fikih puasa banyak sekali, setidaknya ada beberapa hal, beberapa item pembahasan masalah fidyah. Yang pertama, 1 kategori orang yang wajib membayar fidyah adalah orang yang wajib membayar fidyah dalam kajian fikih puasa adalah 1 lansia yang tidak sanggup melakukan puasa. Jadi kamu, Anda semuanya, sahabat semuanya, mungkin punya saudara, punya keluarga yang sudah tua sehingga tidak mampu lagi untuk menjalankan puasa Ramadan. Itu nantinya bukan mengqadha tapi membayar fidyah. 1. Yang kedua, orang yang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh, sakitnya sudah menaun, udah parah, udah menaun, dari kira-kira secara medis ya sulit untuk sembuh atau justru malah melemah. Itu juga termasuk kategori orang yang nantinya membayar fidyah. Nomor 3, wanita hamil atau wanita yang menyusui yang hanya mengkhawatirkan keselamatan bayinya. Jadi ada orang yang menyusui, itu dia khawatir, nak saya menyusui, saya puasa, nanti khawatir kesehatan anak saya tidak baik, mungkin justru nanti timbulnya penyakit. Dia khawatir dengan bayinya. Itu juga termasuk kategori orang yang nantinya harus membayar fidyah. Terus orang mati yang memiliki hutang puasa, ya mungkin keluarga kita ada yang sudah meninggal dunia, saat itu dia beberapa hari tidak bisa melakukan puasa, itu juga termasuk kategori orang yang bisa, ataupun termasuk orang yang nantinya membayar atau dibayarkan fidyahnya. Jadi itu masalah fidyah. Fidyah adalah tebusan.
Terus kajian berikutnya kadarna. Jadi kadar atau jenis fidyah. Fidyah itu ditunaikan adalah 1 mud makanan pokok untuk setiap hari puasa yang ditinggalkan. Jadi umpama meninggalkan 1 hari berarti membayar 1 mud. Mud itu ukuran di Arab ya, bukan di Indonesia. Nah di Badar malah tidak ada. 1 mud itu adanya mud-mudan katanya. Secara kalau kita kalkulasi ataupun di ukuran untuk di konvensinya di sini, dari 1 mud itu adalah 675 gram atau 6,75 on. Berarti kalau kita utuhkan biar gampang 7 on. 7 on makanan pokok di daerah sini, berarti di sini beras itu. Tidak korma, kalau di sana korma, kalau di sini beras. Itu yang termasuk masalah siapa-siapa yang nantinya dibayarkan fidyah atau membayar fidyah. Terus kemana? Yang di fidyah itu nanti dialokasikan kemana? Fidyah itu alokasinya atau diberikan kepada fakir atau miskin. Fakir miskin, tidak boleh yang lainnya. Itu kategori yang harus alokasinya kita membayar fidyah. Yang terakhir 3 bahasan, 1 qadha, 2 fidyah. Yang ketiga adalah kafarot. Nah, kafarot itu, wah ini paling berat sendiri. Kenapa demikian? Kafarot itu kalau di sini diterangkan, waman wati'a fi nahari Ramadan hala kaunihi amidan fil farji wa huwa mukallafun bis shaumi wa nawa minal laili wa huwa athimun bi hadhihi li ajli shaum fa alaihi al qadha wal kafarah. Jadi ada kafarot itu semacam denda, juga wajib mengqadha, juga wajib membayar denda. Siapa? Orang yang pada bulan puasa di siang hari dia bersetubuh dengan istrinya. Nah, hati-hati gitu. Bahaya gitu. Yang masih jomblo aman nih. Nah, kamu butuh apa? Nah itu. Jadi orang yang kamu puasa Ramadan di siang hari dengan kesengajaan kamu berbuat atau bersetubuh dengan istri kamu, itu nantinya akan kena denda, dinamakan kafarot. Berat memang kafarot itu. Kenapa kafarot? Fa'alaihi al-qadha wal kafaroh. Yang bayar ya qadha juga kafaroh. Nah, terus qadhanya tetap, kafarotnya itu waya itku raqabatin mukminatin. 1, memerdekakan budak. Tapi sekarang udah di sini udah ada. Itu denda yang pertama. Kalau memang udah ada, terusnya mana? Puasa 2 bulan. Terus fa illam yajid fasyamu syahraini mutatabi'aini. Nah, kalau ndak ada, wong di sini ndak ada budak. Denda yang kedua yang harus dibayarkan orang yang tadi melakukan hal itu harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Lah iya wong poso sedhi, poso saulan wae isek iku. Ini denda yang kedua. Jelas berat ya? Jelas berat. Baru kalau memang tidak kuat wong poso 1 bulan aja masih melakukan hal yang dilarang tadi sehingga akhirnya muncul denda ataupun kafarot. Kalau itu tidak ada atau tidak mampu, fa'id amusittina miskinan au fakiron likulli miskinin mudun. Jadi harus tadi membayar fidyah atau membayar denda, memberi makan orang miskin 60. Ya Pak, ya, betul ya? Betul. Itu denda yang paling ringan daripada tadi memerdekakan budak, yang kedua tadi berpuasa 2 bulan berturut-turut, yang ketiga memberikan makan kepada orang miskin selama 60. Iya, enak itu bisa. 60 miskin.
Selama Nah, gitu. 1 bulan. Dalam Selama Memberikan makan 60 orang miskin selama likuli miskinin mudun au bima yajri fi shadaqatil fitri fa inna jazaa'anil jami'i istaghfar al kafarah. Berarti harus itu toh. Ya Pak ya. Terang. 1 hari. Memberi makan 60 orang miskin. Fakir miskin atau ya bisa miskin. langsung digembyeng bisa Ya, dijelaskan makanya nanti bisa kita tanyakan atau kita diskusikan di sini bagaimana caranya. Tapi intinya denda tiga-tiganya tadi itu harus dilakukan. Kalau memang ada budak ya jelas kita harus puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau terus tidak mampu ya tadi memberikan makanan 60 miskin. Itu masalah kafaroh. Makanya ada qadha. Nanti kamu bisa itu bertanya dalam keluarga kamu, mungkin ada oh ini wajibnya qadha atau fidyah atau qadha dan fidyah atau ini kafarot. Ya ini ya jelas. Kalau memang kafarot jelas tadi cara pelanggarannya cuman itu masalah kafarot. Jadi untuk itu bab ini menerangkan masalah kita qadha, kita harus membayar fidyah juga, dan yang terakhir masalah kafarot. Tapi mungkin untuk kafarot pernah dengar nggak kira-kira di daerah sini? Ya kalaupun itu ya orang aku kan gitu. Ya itu. Jadi untuk hal yang ketiga itu masalah alokasinya jelas kepada fakir miskin, tidak bisa yang lain, tidak boleh diberikan pada orang yang kaya, tidak boleh, harus orang yang miskin. Itu dan nanti kalau tata cara membayar fidyahnya kita diskusikan di sini bagaimana caranya, terus bagaimana niatnya, itu bisa nanti kita bahas di sini. Sementara itu bab 3 dulu, nanti kita kembangkan lagi ke bagaimana tata caranya sehingga kita harus memahami 1 qadha, 2 fidyah, dan yang ketiga adalah kafarot. Begitu dulu Pak Moderator, bisa kita sharing bareng-bareng di sini. Terima kasih. Terima kasih disampaikan narasumber Ustadz Mujib yang sudah menyampaikan tentang bahasan qadha, fidyah, dan kafarot. Mungkin nanti sahabat-sahabat bisa bertanya tentang yang dikaji tadi, atau mungkin bisa melebar seputar bulan Ramadan biar nantinya lebih jelas dan pulang dengan membawa hati yang plong, bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk bisa disampaikan ke saudara-saudara atau keluarga kita yang mungkin belum paham sepenuhnya. Sekarang sesinya tanya jawab. Mungkin dari sahabat-sahabat ada yang mau bertanya, monggo dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ada banyak pertanyaan saat ini. Terkait qadha, fidyah, dan kafarot. Yang pertama ini terkait qadha dulu. Ya. Ingin saya tanyakan, ada 2. Jangan qadha. Yes. Qadha. Orang Itu qadha. gini. Tadi dijelaskan membayar qadha itu kalau bisa sebelum Ramadan datang lagi, ya kan ya? Nah, jika memang pada waktu mau mengqadha puasa, tapi sudah ketemu Ramadan lagi dan belum bisa mengqadha puasa yang terdahulu, yang kemarin-kemarin, itu bagaimana? Itu pertanyaan yang pertama. Apa lanjut pertanyaan yang selanjutnya? Ya, terus apa? Itu yang pertama. Bareng-bareng juga. Dan yang kedua, jika ini pertanyaan perumpamaan, Ya, tapi ya kemungkinan juga ada, kemungkinan juga ada. Selama kita pada waktu puasa Ramadan, kita adalah sowan atau dolan di rumahnya orang non muslim ya, pada siang hari, dan orang non muslim tersebut wis wonge rada piye lah wonge. Wis misal wonge rada nyamin lah. Jadi kita disuguhi
minuman. Ya. Pada waktu siang hari kita puasa, kita nggak minum sungkan, Ya. minum batal. Nah itu bagaimana lah seperti itu? Kira-kira minum batal, orang minum sungkan, bisa jadi orangnya kan juga apa? Ya kecewa lah, wong kita. Dia jelas no, wongnya gak ora gelem wong nyamin kan gitu. Iya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga tadi, pertanyaan yang ketiga tadi, aduh, pembayaran kafarat tadi kan masih rancu dalam penjelasannya. Iya. Itu 60 orang sekaligus dalam waktu 1 hari, Iya. atau 60 orang itu selama 60 hari, atau per hari 1 orang selama 60 hari kan gitu. Pokoknya intinya jumlahnya 60 orang. Nah, gitu. Terima kasih. Sementara cukup itu. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab atau Apa mungkin urutannya? Urutannya kok. urutan? Yang pertama khodo di saat sudah memasuki puasa, tapi yang kemarin belum dikodo. Ya itu. Biasanya senengannya semoyo, menawa nak utang ya sesuk lah. Ini kodo puasa yang sudah memasuki puasa tahun berikutnya, tapi ternyata belum dikodo juga. Yang kedua tadi masalah datang ke rumah orang yang syamin non muslim diberikan minuman, tapi nyamin nyamin diberikan minuman mau tidak diminum sungkan, mungkin juga menghormati. Dan itu yang ketiga, pembayaran kafarat 60 fakir miskin. Ya. Itu 1 hari 1 orang, atau 1 hari langsung 60 orang, atau 1 hari selama 60 hari itu. Perlu sampai tahu aja catatannya. Tapi ya, oke, yang pertama ya. Iya. Yang pertama punya tanggungan puasa qadha tapi sampai tahun Ramadan berikutnya belum terbayar. dibayar. Menurut keterangan itu qadhanya tepan wajib, harus kan dilakukan. Terus jika orang itu sampai puasa Ramadan berikutnya kok belum diqadhani dalam puasanya tadi, itu dikenakan denda bayar fidyah plus, berarti qadha plus. Karena apa? Ada keteledoran dalam 1 tahun sampai kelalen ataupun ya sengaja ataupun tidak sengaja, itu paling enggak ya bukan kelalen itu ngelali itu. Qadhanya tetap terus plus bayar fidyah. Itu. Oke, ditambah monggo. Cukup. Yo, tambah lagi, Pak. Ben muarem sing tak ben mau muarem ya. Tambah piro? Berarti qadha tetap Iya, qadha dan tetap. plus bayar fidyahnya. Iya, karena apa? Tadi melampaui di Ramadan berikutnya. Berarti kan ya rada teledor lah bahasanya gitu. Nanti bisa dibahas jelas itu keterangannya itu. Terus yang kedua, bertamu Tahu tuh ini kok. Gimana kopi? Ya, jelas kita itu orang muslim dan kita bertamu dimanapun juga, baik itu di rumahnya orang muslim atau non muslim. Kalau memang kok kita itu disuguhi apa itu minuman atau apapun, ya tinggal bilang maaf, saya lagi puasa. Kalau bisa kita bungkus saja nanti buat buka di rumah, kan lebih enak gitu ya. Dibungkus. Intinya tidak ada kemurahan hal itu. Karena apa? Kita bisa menjelaskan. Kecuali kalau kita dipaksa, lain urusannya. Contoh ya, kamu waktu pertamu mama terus dipuweksa ya ora dibawa dikasih minum, kan ndak karena kita ndak itu. Tapi intinya kalau kamu bertamu dengan orang itu berarti tinggal bilang maaf, saya lagi puasa, selesai kan, ya enak kan gitu ya. So, kira-kira dipaksa berarti kita juga harus mengkodok atau gimana? kalau dipaksa sak pira kemaksane,
Kalau bisa lari. Kedua mosok sampai dipaksa. Kalau dipaksa dibungkus, saya dibungkus. Istilahnya kan perumpamaan kan itu. Iya perumpamaan. Nah makanya dipaksa yang sekiranya tidak ada jalan keluar loh, bahasanya gitu toh. Wong dipaksa itu kalau masih jalan keluar, tak pikir udah. Ya mungkin aja tapi ya, sulitlah untuk kita dipaksa masalah hal itu. Ya kita bisa bilang ya maaf, saya lagi puasa. Bahkan kalau kita itu bertemu dengan orang yang lagi emosi sehingga kita diajak bertengkar, itu jawaban yang paling enak itu yang dianjurkan harus kita bilang maaf saya lagi puasa. Jangan berdebat di sini atau jangan emosi. Tinggalkan. Itu hal semacam itu aja harus itu. Kita bilang maaf saya lagi puasa. Selesai. Apalagi masalah minum makan ya enak tadi. Oke. Kalau memang disuguhi terima kasih. Saat ini saya lagi puasa dan kalau boleh ya dibungkus buat buka puasa kan enak gitu. Oke. Tuh gimana kira-kira Kita dipaksa dan otomatis kan kita mau kan gitu, maksudnya dipaksa kita mau, kita kan otomatis kita batal. Nah dipaksa enggak? Dipaksa kok. Enggak, Dipaksa kok. Berarti enggak betul. Kita enggak mau betul kok. Kita menolak gitu. Sampai enggak dengan kekuatan maksimal enggak kuat, enggak bisa menolak. Kita bukan kok sengaja ingin batalkan enggak, bukan batal. Oh kita dipaksa. Berarti enggak batal tetap lanjut puasa. Itu. Mau dipaksa itu udah masalah warak yang nanti urusan belakang aja. Tapi intinya lihat-lihat kepaksaannya loh. Kalau ibu aku paksa aku. Settingan ya. Ya, nggak prank. Enggak boleh, paksa prank namanya itu enggak boleh. Ini dipaksa betul-betul terus dipaksa. Tapi ya tak pikir untuk saat ini ya jarang sedari hal-hal semacam itu. Gimana? Pak, mau ditambahin? Oke, Pak Ruk, monggo ditambahin dan dilanjutkan. Yang mana? Itu kalau puasanya puasa wajib, kalau sunnah ya ngikut aja. Disuruh makan Makan. Urusannya kalau sunnah itu sewaktu-waktu bisa dibatalkan kalau ada hidangan yang mungkin wah cara melet ngono ya. Mungkin kita menghormati. Itu masalah itu. Karena puasa Ramadan kan lain urusannya. Tapi kalau puasa sunat ya monggo lah sesuai nggih kalau kan. Oke Pak Robi lanjut. Yang nomor 3. Iya, apa tadi? Masalah Pembayaran kafarat. kafarat. Disebutkan yang pertama memerdekakan budak. Berapa Pak? 60. Budak. Budak. Ya budak. Itu kurofatin. Enggak. Kalau nggak mampu, Sekarang puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak mampu, lagi memberi makan fakir miskin sejumlah 60. Lah pertanyaannya, itu setiap hari Siji orang satu miskin atau langsung itu tergantung kemampuan. Yang penting dibayar. Kok isi alasannya sampai gak mampu, tetap jadi zimmahnya, jadi tanggungannya. Itu sudah hukum Allah. Tertunda. Sampai kapanpun harus dibayar. Itu sudah tanggungannya. 1 hari 1 mud ya Pak ya. Iya, 1 mud. Berarti kurang lebih ya kalau kita untukkan ya 675 on. 675 atau 7 on itu yang itu. Tiap hari. Jane ya ringan nek wong bergawe. Ya banget ringannya. Berarti per hari itu bisa 1 orang Iya. selama 60 hari. Bukan bro. 60 orang 60 miskin. Nah, bahasanya bukan 60 hari. 60 miskin kan mewakili per hari itu bisa 1 orang. nah, gitu. Berarti tidak 1 orang itu terus itu selama 60 hari tidak ya? Jadi intinya yang penting alokasinya ke fakir miskin, tidak boleh ke yang lain. Golek penak ya ku mau, siji suwi tak dino. Tetep wong iku wae ora golek-golek. Terus Pak Didi ngaku miskin. Ya wacap. Itu. Jadi intinya Tengok-tengok. umpama kok sekarang itu uang melakukan semua itu, kira-kira ngaku enggak kira-kira? Ayo, Pak Latif. Kira-kira ngaku enggak kira-kira? Wong mungkin ya ada seseorang yang memang sudah tidak kuat banget ya sehingga akhirnya melakukan semacam itu. Tapi kira-kira baru melakukan semacam itu ngaku enggak kira-kira? Kan itu pribadi dengan Allah. Jadi udah bukan urusan dengan manusia kan. Pribadi dengan Allah langsung. Gitu.
Oke, yang lain dulu. Terima kasih. Nanti di Ya, kan mungkin ada sahabat yang lain mau bertanya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya perihal zakat. Kita sepakat bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa keturunan Nabi Muhammad SAW itu tidak terputus sampai hari kiamat. Dan gimana, apakah boleh yang keturunan Nabi yang saat ini menerima zakat? Kan diterangkan bahwa Nabi dan keluarganya tidak menerima zakat. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. langsung jawabnya tidak. Langsung boleh. saja. Ya, Rob. Jawabannya tidak boleh menerima atau tadi kan memberikan zakat kepada ahlul bait habaib, tidak boleh. Harus ke yang lain seperti tadi fakir miskin dan sebagainya tadi. Ada 8 asnaf atau 8 golongan yang memang harus kita berikan alokasi khusus masalah zakat, fakir, miskin, gharim, terus sabilillah, ada musafir, mungkin ibnu sabil, kamu pas bepergian entekan duit, pas malam Idul Fitri kok ning gone desane wong, kok kamu itu ada orang di zakat, tidak apa-apa itu. Jadi ibnu sabil, terus apa lagi? 9 asnaf itu, tapi yang untuk mualaf itu juga untuk masalah tadi tidak boleh kita memberikan zakat kepada ahlul bait gitu. Tambah Pak, monggo. Ya, sebagai tambahan, tadi maaf yang masalah fidyah tadi baru ketemu. Tadi yang kafarat fidyah itu diberikan keluarga tidak boleh. Tidak boleh. Masih dalam rangka tanggungannya sampai dia mampu. Kalau diberikan keluarga tidak boleh. Sampai dia mampu. Dia mampu. Berarti tertanggungan terus. Di sini ada. Dibacakan apa sih? Monggo, silakan. Ben krungu kabeh. Biar lebih jelas. Ini enggak ada masalah. Ini kono nih. Wala yajuzu id'amu kafaratihi li'iyalihi. Jadi tidak boleh membayar kafarat diberikan kepada keluarga. Masalah zakat diberikan habaib ini memang tidak diperbolehkan kecuali mengikuti pendapat Imam Ustukhri. Imam Ustukhri yang memperbolehkannya jika golongan tersebut tidak mendapatkan ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang. Dan sekarang enggak ada perang, enggak ada karena rampasan. Nah, sebagai catatan menurut Imam Al-Bajuri di zaman sekarang diperbolehkan mengikuti pendapat Imam Al-Ustukhri ya atas, bahkan Imam Al-Fadhili lebih condong kepada pendapat ini dalam rangka mencintai keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Berarti yang ditanyakan tadi inda Syafi'i atau cara umum, cara mutlak Imam Ustukhri termasuk Syafi'i. ulama Syafi'iyah. Untuk ahli bait yang sekarang diperbolehkan. Iya, dalam rangka mencintai. Dalam rangkanya tadi. Dalam rangka. Dan sekarang kan sudah tidak ada ghanimah, jarahan perang. Nah, dalam rangkanya mencintai keluarga Rasulullah. Imam Ustukhri sendiri ulama Syafi'iyah. Iya. Oke, gimana? Terima kasih disampaikan oleh sahabat Latif yang sudah bertanya dan sudah dijawab dengan Ustaz Rauf yang gamblang dan semoga lebih jelas
dan pertemuan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mungkin ada yang lagi yang mau bertanya, sahabat-sahabat yang lain. Sahabat Mungkin Udin, silakan. Sahabat Udin mungkin bertanya. Bakal aku. Apa tuh? Gimana? Sudah? Sahabat Didik? Sahabat Didik, Wah, harus ngedon. Jadi ketentuan tadi yang perlu lebih dipertegas, siapa-siapa yang wajib cuman mengqadha dan siapa-siapa yang wajib mengqadha dan bayar fidyah. Itu juga harus kita pertegas, kita juga harus ngerti. Satu, tadi diterangkan kalau ada wanita haid kan mesti nggak puasa, nifas tidak puasa. Itu kira-kira saya tanya, wajibnya qadha tok atau plus fidyah? Foto. Qadha tok. Qadha. Kan gitu kan. Qadha. Itu satu. Terus ada orang yang sakit, yang kira-kira sakitnya ya mungkin sakit yang bisa sembuh, dalam arti ya sakit tapi kira-kira bisa sembuh biasa, bukan sakit yang menaun. Itu juga nantinya wajib qadha. Tidak wajib bayar fidyah. Terus orang yang sakit yang tidak ada harapan sembuh, tua wis menaun, wis lara nemen, kira-kira jelas malah terpuruk, malah nemen ndak ada iso, berarti tidak wajib qadha tapi wajib fidyah. Terus orang yang musafir, kamu pergi bepergian, muka, berarti wajib juga qadha. Itu sama. Terus pekerja berat, kuli batu, tukang atau ngedos dan sebagainya. Walah panas-panas ora kuat gua rasanya, akhirnya ngombe buka. Nah, itu nantinya juga wajib qadha. Ndak ada wajib bayar fidyah. Terus orang yang ini menyusui tadi, punya bayi, menyusui, dia tidak berpuasanya kalau karena dia khawatir dirinya sendiri. Kalau dia puasa, dia lemes, dia tidak kuat, akhirnya sehingga dia tidak mampu lagi berpuasa, mengkhawatirkan diri sendiri, itu wajib qadha, bukan fidyah. Gitu. Sudah. Yes. Sudah. Terima kasih, tanpa terasa sudah 1 jam kita ngaji gayeng. Terima kasih disampaikan oleh teman-teman yang sahabat-sahabat yang sudah bertanya, dan terima kasih juga oleh narasumber, 2 narasumber, Ustadz Mujib dan Ustadz Rauf, yang sudah menjawab dengan gamblang. Semoga menjadi tambahan ilmu bagi kita semuanya. Amin. Amin. Di sini saya sebagai moderator, kurang lebihnya saya minta maaf. Dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, perjalanan mulai awal sampai akhir berjalan dengan lancar. Saya akhiri, ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe channel terbaik Ansor Badar. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.